Selamat datang semuanya yang sedang berbahagia karena sudah mendapatkan jatah dari janda Tobrut. Sekarang kita kembali diperlihatkan dengan Xiao Yan dan Lei Ji yang berspekulasi bahwa sosok-sosok ini memungkinkan tindakan mereka untuk menahan serangan dari pemilik sebelumnya. Xiao Yan dan Lei Ji yang pada saat ini memasuki kedalaman dari istana. Pada saat ini mereka melewati awan dan guntur yang terus-menerus mengguyur dan menimpa keduanya. Setelah melanjutkan perjalanan sedikit lebih jauh, pada akhirnya mereka segera bertemu dengan pohon-pohon besar. Pohon-pohon ini bukanlah pohon-pohon biasa karena mereka adalah pohon petir baja yang sebelumnya pernah dicabut oleh Lei Ji untuk Xiao Yan. Keduanya pada saat ini secara bertahap memasuki hutan dan mereka pada akhirnya segera berhenti menatap ke arah pohon guntur terbesar. Mata Xiao Yan pada saat ini sedikit menyusut ketika Xiao Yan mengangkat kepalanya. Xiao Yan menemukan bahwa sebenarnya ada 5 buah yang pada saat ini tergantung di pohon guntur besar ini. Lei Ji juga pada saat ini mengangkat kepalanya dengan kilauan di matanya yang indah dan berkata bahwa Xiao Yan sangat beruntung. Meskipun Lei Ji tidak tahu jenis pohon apakah ini, tetapi pohon ini mengandung kekuatan petir yang kuat. Buahnya juga akan membantu Xiao Yan untuk bisa mengolah tubuh fisik. Xiao Yan pada saat ini sedikit mengerutkan kening karena Xiao Yan tidak pernah menyangka bahwa pohon guntur baja ini benar-benar akan memiliki buah. Tetapi meskipun begitu, Xiao Yan juga menyadari bahwa hal ini benar-benar akan sangat baik jika digunakan untuk latihan kekuatan fisik. Pada akhirnya Xiao Yan pun menghela nafas dan berkata bahwa Xiao Yan pada saat ini memiliki waktu untuk berhenti sejenak. Sepertinya Xiao Yan bisa berlatih beberapa latihan fisik di tempat ini. Setelah selesai berbicara, Xiao Yan pun segera melesat dan terbang menuju ke arah 5 buah pohon guntur baja. Begitu Xiao Yan mendekati buahnya, Xiao Yan pada saat ini melihat buah yang terlihat misterius. Tubuh buah ini tampak tembus cahaya dan sepertinya memiliki guntur yang tidak terhitung jumlahnya yang terkompresi. Xiao Yan pun segera mengelurkan tangannya dengan dilapisi oleh Douqi untuk mencegah sesuatu hal terjadi. Begitu lengan Xiao Yan mendekati buah guntur, pada saat ini tiba-tiba Xiao Yan merasakan ada embusan angin di belakang. Angin kencang ini tiba-tiba menerpa langsung mengenai kepala Xiao Yan. Xiao Yan juga mengerutkan kening dan segera mengeluarkan reaksi yang sangat cepat. Xiao Yan segera berbalik dan pada saat ini segera melesatkan tinju tanpa ragu. Xiao Yan bisa melihat ada pisau pendek yang pada saat ini terbang dan Xiao Yan segera memblokir pisau tersebut. Nyala api juga pada saat ini langsung melesat dari tubuh Xiao Yan untuk memblokir pisau. Dalam sekejap mata pisau pendek ini seketika terbakar menjadi abu dan Xiao Yan segera menyadari sesuatu. Di sisi yang jauh di atas langit, Xiao Yan pada saat ini melihat beberapa sosok. Mereka menatap ke arah Xiao Yan dengan dingin dan sangat jelas bahwa serangan ini dilesatkan oleh orang-orang ini. Salah satu di antara mereka yang merupakan pemimpin pada saat ini segera mulai berbicara kepada Xiao Yan. Sosoknya berkata bahwa mereka telah menemukan buah ini terlebih dahulu. Oleh karena itu sebaiknya saudara pada saat ini jangan bertindak gegabah, tetapi karena dirinya juga telah menemukannya maka dirinya akan bisa mendapat bagian. Bagaimana jika dirinya mendapatkan 1 buah sementara 4 sisanya diserahkan kepada kelompok mereka? Mendengar hal tersebut, Xiao Yan pada saat ini masih tidak memiliki ekspresi di wajahnya. Xiao Yan pada saat ini tidak berbicara dan Xiao Yan segera melambaikan tangannya. Dengan kilatan cahaya Xiao Yan segera memotong 5 buah dan segera menggantung buah-buah ini di hadapan Xiao Yan. Xiao Yan perlahan membuka mulutnya dan berkata bahwa jika begitu permasalahannya sepertinya Xiao Yan tidak keberatan dengan ide tersebut. Namun jika mereka memang menginginkannya maka mereka bisa datang dan mengambilnya. Melihat buah yang pada saat ini tergantung di hadapan Xiao Yan, sosok-sosok ini pun seketika memiliki mata berbinar. Pemimpin mereka pun segera berkata, sepertinya saudara benar-benar orang yang pintar.
Setelah itu beberapa sosok ini pun segera bergegas menuju ke arah Xiao Yan, tetapi tiba-tiba Xiao Yan segera mengangkat tangannya. Xiao Yan pada saat ini langsung menelan 2 buah petir ke dalam tubuhnya. Lei Ji yang berada di bawah juga pada saat ini terkejut dan tidak pernah berpikir bahwa Xiao Yan akan melakukan hal tersebut. Sosok-sosok yang bergegas ke arah Xiao Yan juga pada saat ini terkejut. Mereka awalnya memiliki ekspresi marah, tetapi pada saat berikutnya mereka pada saat ini terlihat sangat penasaran. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini segera memasukkan 3 sisa buah ke dalam cincin penyimpanan. Setelah beberapa saat mata Xiao Yan pada saat ini tiba-tiba terangkat dan terdengar suara gemuruh. Suara gemuruh ini seolah-olah terpancar dari dalam tubuh Xiao Yan. Sepertinya ada banyak guntur yang tidak terhitung jumlahnya yang pada saat ini menderu-deru di dalam tubuh Xiao Yan. Lei Ji juga pada saat ini menatap ke arah Xiao Yan dengan mata indahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Lei Ji bergumam bahwa bocah laki-laki ini benar-benar sangat pemberani. Jika dirinya memakan satu, dirinya mungkin akan menderita sakit fisik yang masih bisa ditanggung. Tetapi jika dirinya menelan 2 buah bersamaan, tubuhnya mungkin akan meledak. Meskipun Lei Ji pada saat ini mengetahui hal tersebut, tetapi Lei Ji tidak menghentikan Xiao Yan. Lei Ji tidak akan mempertanyakan keputusan apa yang telah dibuat oleh Xiao Yan. Di tempat hukuman para dewa sebelumnya, Lei Ji benar-benar telah melihat banyak kegilaan yang ditampilkan oleh Xiao Yan. Oleh karena itu Lei Ji sudah sangat familiar dengan sikap Xiao Yan yang serampangan. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini tidak mengeluarkan pedang berat misterius miliknya. Xiao Yan pada saat ini ingin meningkatkan kekuatan fisiknya dalam pertempuran. Oleh karena itu Xiao Yan juga tidak berniat untuk menggunakan kekuatan dari jantung api. Xiao Yan harus mengandalkan kekuatan fisik untuk bisa menghabisi orang-orang di hadapannya. Pada akhirnya segera menengadah ke langit sambil tersenyum. Perlahan-lahan Xiao Yan pada saat ini melayang dan Xiao Yan segera membuka tangannya. Guntur yang tidak terhitung jumlahnya pada saat ini segera melonjak dari tubuh Xiao Yan. Seluruh hutan juga pada saat ini tampak bergetar dan orang-orang yang sebelumnya melesat ke arah Xiao Yan menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Mereka dengan panik segera berbalik dan berteriak untuk mundur, namun sosok Xiao Yan pada saat ini benar-benar seperti guntur dan bergegas melesat. Seluruh mata Xiao Yan dipenuhi dengan cahaya petir dengan rambut yang juga berdiri tegak. Guntur yang kuat pada saat ini menjalar ke seluruh tubuh Xiao Yan ketika Xiao Yan menyerang. Xiao Yan pada saat ini melesatkan tinjunya dan guntur yang kuat benar-benar segera keluar dari tinju Xiao Yan. Jeritan seketika terdengar satu demi satu dalam sekejap di kedalaman hutan bersamaan dengan Xiao Yan yang menghajar orang-orang ini. Sosok-sosok ini merupakan dogat dan mereka benar-benar tidak akan mudah untuk dibunuh. Oleh karena itu Xiao Yan pada saat ini mulai memukuli orang-orang ini dengan gila-gilaan. Dapat dikatakan orang-orang ini benar-benar menjadi samsak hidup bagi kekuatan Xiao Yan. Xiao Yan terus-menerus membagikan pukulan guntur kepada orang-orang ini dan bersamaan dengan hal tersebut Xiao Yan segera menyadari bahwa kekuatan guntur yang terdapat pada buah guntur tersebut ternyata lebih kuat dari yang dibayangkan Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini masih bisa merasakan bahwa kekuatan guntur di tubuhnya pada saat ini masih terus-menerus meletus. Xiao Yan mengayunkan tinjunya dengan liar dan pada saat ini banyak pohon guntur baja yang sangat kuat roboh. Xiao Yan benar-benar gila karena kekuatan guntur yang agung di tubuhnya yang pada saat ini tidak bisa dilepaskan. Xiao Yan berusaha mati-matian untuk mengeluarkan kekuatan guntur yang menekan dari dalam tubuhnya. Melihat hal ini Lei Ji segera menyadari bahwa jika kekuatan guntur di dalam tubuh ditekan secara paksa, Xiao Yan akan berada dalam bahaya dan bisa meledak hingga mati. Tetapi pada saat yang bersamaan jika Xiao Yan bisa mengendalikan tubuhnya sendiri sebanyak mungkin dan menekan serta menyerap guntur, Xiao Yan benar-benar akan segera mendapatkan manfaat yang lebih besar.
Lei Ji pada akhirnya segera berkata kepada Xiao Yan bahwa menekan guntur ini akan menghasilkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha, jika dibandingkan melepaskan kekuatannya. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan pada saat ini menunjukkan senyum di tengah-tengah ekspresi sakit di wajahnya. Xiao Yan pada akhirnya dengan paksa duduk bersila dengan guntur yang tidak terhitung jumlahnya yang menyapu tubuh Xiao Yan. Pada saat yang sama Xiao Yan juga segera mengoperasikan tubuh guntur dewa kuno hingga tingkat yang ekstrim. Xiao Yan pada saat ini bisa merasakan perasaan hidup lebih buruk daripada kematian. Tidak hanya rasa sakit di tubuhnya tetapi semua energi Xiao Yan pada saat ini tidak bisa dilepaskan. Dengan begitu maka organ dalam di tubuh Xiao Yan pada saat ini terkoyak senti demi senti. Xiao Yan dengan panik menggunakan Origin Ki untuk memperbaiki tubuhnya sendiri yang terkoyak. Bersamaan dengan tubuh fisik yang terkoyak pada akhirnya mereka juga dengan cepat diperbaiki. Di tengah-tengah proses ini kekuatan tubuh fisik Xiao Yan juga pada saat ini meningkat dengan sangat cepat. Bahkan di tengah-tengah Xiao Yan yang menderita sakit parah lautan guntur Xiao Yan juga pada saat ini dengan cepat berkembang. 3.000 meter lautan guntur pada saat ini telah berkembang menjadi 4.000 meter dan kecepatannya masih belum berhenti. Lei Ji juga pada saat ini hanya bisa memandang ke arah Xiao Yan yang sangat kesakitan dan hatinya merasa bergejolak. Tetapi bagaimanapun Lei Ji juga berpikir bahwa rasa sakit yang diderita oleh Xiao Yan ini tidak ada apa-apanya. Lei Ji pada saat ini masih tetap tenang tetapi saat berikutnya ekspresi Lei Ji tiba-tiba sedikit berubah dan sosoknya pada saat ini mengerutkan kening. Lei Ji mengangkat alisnya karena pada saat ini menatap ke arah Xiao Yan yang mengeluarkan 2 buah guntur lagi. Tanpa ragu-ragu Xiao Yan pada saat ini menelan 2 buah guntur ke dalam tubuhnya. Dengan penuh keterkejutan Lei Ji pada saat ini segera berkata bahwa orang ini benar-benar gila. 2 buah guntur yang ditelan pertama saja belum sepenuhnya dicerna. Namun Xiao Yan pada saat ini benar-benar kembali menelan 2 buah guntur lainnya. Pada akhirnya sesaat berikutnya 2 buah guntur yang baru saja ditelan oleh Xiao Yan ini segera mengeluarkan kekuatan guntur masing-masing. Kekuatan guntur yang agung segera meledak dengan gila-gilaan di dalam tubuh Xiao Yan. Xiao Yan merasa tubuhnya seperti digerogoti oleh semut yang tidak terhitung jumlahnya. Daging serta darah Xiao Yan pada saat ini sepertinya benar-benar dilahap habis-habisan. Rasa sakit yang sangat parah pada saat ini benar-benar tidak tertahankan dan Xiao Yan menggertakkan giginya. Darah di tubuh Xiao Yan pada saat ini seolah-olah dikuras dan daging Xiao Yan juga benar-benar tampak dikeringkan. Vitalitas Xiao Yan dilahap dan dalam sekejap mata tubuh Xiao Yan pada saat ini benar-benar terkuras. Xiao Yan segera berubah menjadi mayat dengan hanya tersisa kulit dan tulang. Melihat hal ini Lei Ji seketika mengerutkan kening dan tampak khawatir. Meskipun pemulihan dari Dogat luar binasa tetapi jelas dengan kekuatan penghancur guntur yang agung ini vitalitas Xiao Yan akan cepat tertelan dan pemulihan tidak akan bisa mengejar waktu penghancuran. Lei Ji pada akhirnya bergumam bahwa jika ini terus berlanjut mungkin saja Xiao Yan akan mati di sini. Lei Ji pun dengan cepat segera menghampiri Xiao Yan dan bersiap untuk membantu Xiao Yan mengeluarkan kelebihan kekuatan guntur. Namun begitu Lei Ji hendak bertindak Xiao Yan pada saat ini menyadari hal tersebut dan berkata bahwa Xiao Yan baik-baik saja. Lei Ji pada akhirnya terhenti dan hanya bisa menatap ke arah Xiao Yan yang pada saat ini benar-benar memiliki tekad kuat. Lei Ji hanya bisa terdiam melihat Xiao Yan yang pada saat ini menjadi semakin kering. Xiao Yan sepertinya tidak bisa lagi mempertahankan tanda-tanda vitalitasnya yang normal dan nafas Xiao Yan mulai melambat. Dada Xiao Yan yang turun naik juga pada saat ini perlahan-lahan mulai berhenti. Xiao Yan pada akhirnya hanya duduk bersila tanpa ada pergerakan apapun di tubuhnya. Lei Ji pun hanya bisa mengerutkan kening dan menatap ke arah Xiao Yan dengan penuh kekhawatiran.
Meskipun Lei Ji memiliki kepercayaan kepada Xiao Yan di dalam hatinya, tetapi pada saat ini dirinya benar-benar sangat khawatir. Lei Ji hanya bisa terdiam untuk waktu yang tidak diketahui hingga pada akhirnya sebuah ledakan terjadi. Ledakan api pada saat ini keluar dari dantian Xiao Yan dan menyebar ke segala arah. Api dengan cepat segera memenuhi area sejauh 100 km dan nyala api ini bukan api biasa. Nyala api ini adalah api keabadian dan titik-titik api pada saat ini segera menempel pada semua makhluk hidup. Nyala api ini juga menempel di setiap semua orang yang berada di sekitar. Nyala api ini juga menyerap energi yang terkandung di tumbuhan serta pohon guntur baja di sekitar. Semua kehidupan pada akhirnya segera ditarik oleh titik api keabadian dan langsung disarap ke dalam tubuh Xiao Yan. Mengikuti aliran energi yang dengan deras masuk ke dalam tubuh Xiao Yan, Xiao Yan yang semula berbentuk mumi pada saat ini dengan cepat dipenuhi daging dan darah. Auranya juga segera pulih dan kekuatan Xiao Yan juga pada saat ini meningkat. Detak jantung Xiao Yan juga pada saat ini berdetak dengan cepat dan kuat. Orang-orang yang energinya tersedot pada saat ini benar-benar hanya bisa merasakan kebingungan. Mereka bisa merasakan bahwa vitalitas mereka berkurang, tetapi sesaat berikutnya Xiao Yan pada akhirnya menghentikan penyerapan dan orang-orang di sini terselamatkan. Xiao Yan pada akhirnya menghela nafas panjang dan mengeluarkan udara putih keruh. Xiao Yan perlahan membuka matanya dan pada saat ini kekuatan guntur yang dahsyat di tubuhnya telah sepenuhnya ditelan. 4 buah guntur ini memiliki energi 1000 meter di tubuh Xiao Yan. Dengan begitu maka lautan guntur di tubuh Xiao Yan pada saat ini telah meluas hingga 20.000 meter. Semakin kuat lautan guntur Xiao Yan ini, tentu saja akan semakin kuat pula kekuatan fisik yang dimiliki oleh Xiao Yan. Tubuh Xiao Yan pada saat ini telah meningkat 1 tingkat lebih kuat daripada sebelumnya. Namun meskipun begitu Xiao Yan tahu bahwa jika Xiao Yan ingin menaklukkan guntur surgawi penghancur kehampaan, hal ini tidak akan cukup karena Xiao Yan sadar masih ada kesenjangan yang sangat besar. Tetapi meskipun begitu Xiao Yan juga pada saat ini memiliki pil kondensasi guntur yang Xiao Yan dapatkan sebelumnya. Hal ini juga dapat meningkatkan kekuatan fisik Xiao Yan meskipun efeknya jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan buah guntur. Sementara itu di sisi lain melihat Xiao Yan yang pada saat ini telah kembali sadar, Lei Ji pada akhirnya menghela nafas lega. Xiao Yan juga pada saat ini menatap ke arah Lei Ji dan tersenyum dan bergumam bahwa Xiao Yan hampir saja celaka. Lei Ji pada saat ini melirik ke arah Xiao Yan dan berkata bahwa melihat kultivasi Xiao Yan ini benar-benar menguji mentalitas. Xiao Yan pun tersenyum dan menggaruk kepalanya sebelum akhirnya meminta maaf karena telah membuat Lei Ji khawatir. Lei Ji melambaikan tangannya dan berkata bahwa ini bukan pertama kalinya Lei Ji menghadapi hal tersebut. Melihat Lei Ji yang pada saat ini tidak peduli, Xiao Yan hanya bisa tersenyum lembut kepada Lei Ji. Setelah sedikit berbincang-bincang pada akhirnya keduanya pada saat ini berhenti banyak berbicara omong kosong. Mereka berdua kembali bergerak maju hingga pada akhirnya telah sampai di ujung dari hutan guntur. Pada saat yang bersamaan mereka pada saat ini melihat ke kejauhan dan keduanya seketika terkejut. Ada 9 puncak gunung yang menjulang tinggi di hadapan mereka. Di atas puncak gunung tersebut terdapat air terjun yang mengalir ribuan meter. Air terjun ini berkumpul di bawah dan menjadi sebuah danau yang sangat besar. Xiao Yan menghela nafas ketika Xiao Yan melihat pemandangan ini karena danau ini bukanlah air biasa. Ini adalah danau yang berisi guntur yang sangat agung. Dengan begitu sangat jelas tempat ini merupakan tempat yang sangat baik untuk mengolah tubuh fisik. Terlebih lagi danau ini juga tidak tenang dengan ada banyak pusaran air yang tidak terhitung jumlahnya. Melihat ke sepanjang permukaan danau, Xiao Yan dan Lei Ji sama-sama menemukan bahwa sepertinya ada sesuatu di dalam danau. Keduanya pada akhirnya segera melesat mendekat dan begitu mereka bergegas, mereka bisa melihat lebih jelas apa yang pada saat ini berada di dalam danau.
Xiao Yan tertegun ketika Xiao Yan memandang ke arah danau yang berada di bawah. Xiao Yan bergumam sepertinya ada beberapa pil kondensasi guntur yang mengambang di danau. Pada saat ini Xiao Yan bisa melihat ada banyak pil bulat hitam muncul dari waktu ke waktu dari bawah danau. Lei Ji juga pada saat ini terlihat sedikit bersemangat dan bergumam sepertinya ada sesuatu di danau ini. Xiao Yan pun menganggukkan kepalanya dan bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini terdengar beberapa suara gemuruh di seberang danau. Xiao Yan dan Lei Ji melihat beberapa sosok yang tersapu keluar dari danau. Dua kelompok pada saat ini bertarung dengan sengit di kejauhan. Mereka sepertinya sedang berjuang untuk memperebutkan sebuah harta karun. Lebih dari belasan sosok dengan origin Qi yang bergejolak pada saat ini saling bertabrakan. Fluktuasi yang mengejutkan juga menyebar dan pertarungan berdarah benar-benar terjadi. Xiao Yan dan Lei Ji pada saat ini hanya memandang ke arah pertempuran di ujung kejauhan dengan ekspresi acuh tak acuh. Pertempuran ini tidak berlangsung lama dan sesosok pria serta kelompoknya pada saat ini telah memenangkan pertempuran. Mereka segera mengambil harta rampasan dan mengeluarkan 100 pil kondensasi guntur dari cincin penyimpanan musuh. Dari sini dapat terlihat jelas bahwa mereka terlibat dalam pertempuran berdarah untuk mendapatkan pil kondensasi guntur. Melihat hal ini Xiao Yan pun mengerutkan kening dan bergumam apakah ada begitu banyak pil kondensasi guntur di danau ini. Xiao Yan dan Lei Ji pada saat ini saling memandang dan keduanya tidak akan mengetahuinya jika mereka tidak terjun. Keduanya pada akhirnya memandang ke bawah danau dan bergumam bahwa benda-benda itu ada di dasar danau. Sosok-sosok yang baru saja memenangkan pertempuran juga pada saat ini segera masuk ke dalam danau. Tampaknya banyak orang juga telah turun menuju ke dasar danau untuk mencari pil tersebut. Pada akhirnya Xiao Yan dan Lei Ji juga memutuskan untuk segera masuk ke dalam danau. Begitu mereka memasuki danau mereka bisa merasakan bahwa kekuatan guntur di sini jauh lebih padat. Xiao Yan melepaskan lautan guntur miliknya sendiri untuk melindungi tubuhnya dari kekuatan guntur yang sangat ganas. Mereka pada akhirnya terus mendekat menuju ke dasar danau dan pada saat ini mereka melihat pemandangan yang sangat spektakuler. Dasar danau ini tidak terbatas dan terbuat dari cairan guntur hitam yang tidak terhitung jumlahnya. Hal yang paling menarik perhatian adalah di dalam guntur hitam tersebut pada saat ini ada sosok kerangka yang duduk bersila yang sama seperti yang terlihat sebelumnya. Dilihat dari penampilan mereka orang-orang ini pasti berasal dari dunia kuno keabadian dan iblis. Tampaknya mereka juga telah ditekan di sini dekat dengan guntur sampai dirinya mati. Tubuh mereka juga dipenuhi dengan sihir setelah kematian dan beberapa tulang mereka pada saat ini telah hancur. Tetapi karena mereka pada saat ini tertekan oleh cairan guntur, pil kondensasi guntur yang terbentuk dari tubuh mereka pada akhirnya mengalir ke atas danau. Terlebih lagi karena mereka juga pada saat ini ditekan oleh guntur tubuh mereka jauh lebih awet jika dibandingkan dengan tubuh-tubuh sebelumnya. Selain itu cairan guntur ini juga dapat menekan kekuatan sihir di tubuh mereka dengan sangat baik. Dengan begitu sangat mustahil bagi mereka untuk bisa melepaskan diri dengan mudah. Sementara itu Lei Ji pada saat ini segera mulai berbicara kepada Xiao Yan dengan nada yang sedikit serius. Lei Ji berkata sebaiknya mereka jangan menyentuh tulang-tulang mati ini dengan gampang. Sudah banyak pil kondensasi guntur di sekitar dan mereka cukup untuk mengumpulkan pil ini saja. Xiao Yan pun sedikit mengangguk dan memahami apa yang baru saja dikatakan oleh Lei Ji. Pada akhirnya keduanya segera berpencar dan mengumpulkan pil kondensasi guntur sebanyak mungkin. Mereka juga tetap berhati-hati untuk tidak menyentuh mayat-mayat yang pada saat ini berada di dalam cairan guntur. Bersamaan dengan Xiao Yan dan Lei Ji yang mengumpulkan pil kondensasi guntur pada saat ini banyak juga sosok yang melakukan hal yang sama. Sementara itu di suatu tempat di dasar danau yang luas di mana cairan guntur yang paling tebal, sosok hitam pada saat ini terlihat sedang duduk bersila.
Sosok ini juga berbeda dari mayat-mayat yang berada di sekitarnya. Tubuhnya juga pada saat ini ditutupi dengan pola guntur hingga bahkan rambutnya tumbuh sampai ke pinggang. Di saat yang sama matanya pada saat ini yang tertutup sedikit bergetar. Sosoknya pada saat ini seolah-olah bangun karena terganggu dengan banyaknya gerakan sosok yang mengganggu pelatihannya. Sementara itu kembali ke Xiao Yan dan Lei Ji yang pada saat ini masih bolak-balik mengumpulkan pil kondensasi guntur. Ada juga beberapa sosok yang pada saat ini memperhatikan Xiao Yan dan Lei Ji. Salah seorang di antara kelompok tersebut segera berkata apakah mereka melihat ada dua sosok di kejauhan. Tampaknya mereka telah mengumpulkan banyak pil kondensasi guntur dan mereka tampaknya hanya berdua. Mendengar hal tersebut sosok pemimpin dari kelompok ini pun seketika menoleh dan menatap ke arah yang dimaksud. Kelompok ini pada akhirnya memperhatikan Xiao Yan dan Lei Ji yang pada saat ini masih bolak-balik. Pemimpin dari kelompok sekte guntur yang bernama San Hao pada akhirnya segera berbicara sosoknya berkata agar mereka pada saat ini jangan khawatir, biarkan dua orang ini mengumpulkan untuk waktu yang sedikit lebih lama, jika mereka berani datang mendekat maka mereka akan segera menjadi sasaran. Mendengar hal tersebut sosok-sosok di belakangnya pada saat ini mengangguk sebelum akhirnya mereka kembali mengumpulkan pil kondensasi guntur. Sementara itu Xiao Yan dan Lei Ji pada saat ini kembali berkumpul. Lei Ji segera menyerahkan pil kondensasi guntur yang pada saat ini telah dirinya dapatkan. Setelah itu mereka pun memutuskan untuk menyelam lebih jauh dan Lei Ji pada saat ini segera kembali memperingatkan Xiao Yan. Lei Ji berkata bahwa suasana di sini agak aneh dan mereka harus berhati-hati. Jika situasinya di luar kendali maka mereka harus segera mundur. Xiao Yan pun sedikit mengangguk dan pada saat ini kekuatan spiritual Xiao Yan seketika menyebar. Dengan kekuatan spiritual Xiao Yan ini makhluk apapun di dasar danau tidak akan memiliki tempat untuk berlindung. Xiao Yan juga bisa mengetahui ada berapa banyak orang yang berada di sekitar mereka dan Xiao Yan bisa menghela nafas lega. Tetapi Xiao Yan juga menyadari bahwa aura yang dibicarakan oleh Lei Ji ini bukanlah aura orang-orang di sekitar. Xiao Yan pun menghela nafas dan pada saat ini kembali mengumpulkan pil kondensasi guntur. Lei Ji telah menyerahkan 100 pil kondensasi guntur kepada Xiao Yan dan Xiao Yan pada saat ini merasa senang. Namun tidak lama setelah Xiao Yan memasuki kedalaman dari danau kecepatan mereka pada saat ini perlahan melambat. Mengikuti pandangan keduanya pada saat ini mereka melihat ada 6 sosok yang menghalangi jalan. Semua sosok ini memandang ke arah Xiao Yan dan Lei Ji dengan tatapan penuh nafsu. Xiao Yan pada saat ini memandang ke arah sosok-sosok yang memang sebelumnya telah menargetkan Xiao Yan dan Lei Ji. Xiao Yan pada saat ini pada akhirnya segera berkata kepada sosok-sosok yang memandang ke arah mereka. Xiao Yan menjelaskan bahwa mereka dapat mengumpulkan pil kondensasi guntur ini tanpa resiko apapun. Oleh karena itu mengapa mereka mengambil resiko dan benar-benar ingin mencuri barang orang lain? Bukankah jika mereka pada saat ini tidak sengaja menendang plat baja maka mereka akan kehilangannya nyawa masing-masing? Xiao Yan pada saat ini bisa merasakan bahwa kekuatan orang-orang ini tidaklah lemah tetapi mereka juga tidak terlalu kuat dan setidaknya tidak cukup untuk mengancam Xiao Yan dan Lei Ji. Sementara itu di sisi lain pemimpin dari kelompok ini pada akhirnya sedikit tersenyum. Sosoknya segera berkata kepada Xiao Yan bahwa mereka hanya berdua dan nada bicara mereka benar-benar cukup serius. Mungkinkah semua teman yang datang bersama mereka pada saat ini telah mati? Apakah hanya mereka berdua yang tersisa dan mengapa mereka pada saat ini berpura-pura menjadi orang kuat? Pemimpin dari kelompok ini benar-benar berpikir bahwa kelompok mereka sangat kuat dan cukup untuk menekan Xiao Yan. Selain itu hanya ada dua sosok yang pada saat ini mereka hadapi. Bagaimanapun dua orang merupakan sangat kecil dalam hal jumlah dan mereka memiliki keunggulan absolut.
Menanggapi hal tersebut, Xiao Yan pada saat ini hanya terdiam dan melihat ekspresi dari Xiao Yan. Si pria pada saat ini terus berbicara dengan sedikit nada meledek. Sosoknya berkata bahwa mereka dari Sekte Guntur dan tidak akan mempermalukan kelompok Xiao Yan. Jika Xiao Yan menyerahkan setengah dari pil kondensasi guntur mereka, maka kelompok ini akan segera mundur. Dirinya juga ingin mengingatkan sebaiknya mereka pada saat ini menghindari permasalahan dengan Sekte Guntur. Mendengar hal tersebut, Xiao Yan pada saat ini tampak berpikir. Xiao Yan pada akhirnya lanjut berkata, sepertinya itu merupakan ide yang sangat bagus. Melihat Xiao Yan yang pada saat ini tampak menyerah, beberapa orang pada saat ini sedikit tersenyum. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini segera mengangkat kepalanya dan menatap ke arah orang-orang di seberangnya sambil sedikit tersenyum. Xiao Yan lanjut berkata bahwa sebelum dirinya menyerahkannya pada saat ini sedikit penasaran. Xiao Yan pada saat ini ingin tahu berapa banyak pil kondensasi guntur yang telah mereka kumpulkan. Pemimpin Sekte Guntur yang bernama San Hao pada saat ini berpikir bahwa Xiao Yan benar-benar telah bersedia untuk menyerah. Sosoknya pada saat ini menjadi lebih arogan dan dirinya segera berkata bahwa mereka telah menghabisi banyak orang dan mereka memiliki total 300. Xiao Yan pada akhirnya mengangkat alisnya dan pada saat ini segera mengucapkan sesuatu yang di luar dugaan San Hao. Xiao Yan berkata bahwa Tuan benar-benar sangat beruntung jika begitu permasalahannya. Mengapa pada saat ini mereka tidak membuat kesepakatan? Bagaimana jika pada saat ini mereka menyerahkan 300 pil akumulasi guntur ini dan Xiao Yan akan melepaskan mereka? San Hao seketika terkejut karena sebelumnya dirinya berpikir bahwa Xiao Yan benar-benar akan segera menyerah. Mereka sebelumnya berpikir bahwa Xiao Yan takut kepada kelompok mereka, tetapi tanpa diduga Xiao Yan pada saat sebelumnya hanya meledek mereka dan pada saat ini menantang mereka. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan ini, pada akhirnya kelompok dari Sekte Guntur benar-benar menjadi sangat marah karena tidak kebagian jatah janda Tobrut.